Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani semua. Nah, dengan banyaknya para petani mengeluh dengan harga pupuk yang semakin mahal dan juga semakin langka, terutama salah satu pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk fosfat atau SP36. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu alternatif pengganti pupuk fosfat dari alam yang mungkin sangat mudah sekali Anda dapatkan dan pastinya 1000% gratis yang ada di sekitaran kita. Nah, jenis pupuk fosfat apakah ini dan bagaimanakah cara aplikasinya ke lahan? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, nah kita ketahui bahwa rayap merupakan musuh manusia baik di rumah ataupun di kebun. Nah, efek dari kerusakan yang diakibatkan oleh rayap, baik itu di bangunan ataupun di tanaman, sangat luar biasa ya sahabat tani. Nah, seperti diberi kekuatan super yang luar biasa, rayap dapat menembus tempat yang sangat keras untuk mencari kayu. Nah, tetapi daya kerusakan yang diakibatkan dari rayap ini justru dibutuhkan oleh alam dalam proses kesuburan tanah. Nah, keberadaan rayap dalam tanah akan melakukan rekayasa kesuburan tanah dengan cara perombakan secara kimia. Nah, keberadaan rayap dalam tanah akan melakukan rekayasa kesuburan tanah dengan cara perombakan kimia. Perubahan fisik dan kimia tanah juga sebagai pengendali kehidupan dalam tanah. Nah, sehingga kehadirannya rayap dalam tanah juga sangat penting, tetapi apabila melebihi batas populasi, rayap juga dianggap hama karena dapat memakan akar tanaman. Nah, dengan adanya rayap menjadi tanda adanya kesuburan dalam tanah karena makanan rayap adalah selulosa, yang mana selulosa ini adalah senyawa yang sangat tidak mudah dipecah. Nah, metode ini sudah dilakukan oleh salah satu peneliti di gurun Afrika yang sangat tandus dengan pembuatan irigasi dengan sistem ZAI atau ZAI, yang mana dengan memanfaatkan rumah-rumah rayap sebagai bendungan air dalam menampung pada saat kondisi di musim hujan. Nah, dalam melakukan perombakan bahan organik, rayap membawa jamur untuk memperlancar perombakan kayu dan bahan lainnya. Nah, jamur ini selalu dibawa ke lokasi baru dan selalu dilindungi dan dipelihara oleh rayap sebagai bahan perombak kayu agar menjadi lembek dan mudah dikunyah oleh rayap. Nah, selain itu ada juga enzim selulosa yang dapat mempercepat menghancurkan kayu. Di bidang pertanian, pemanfaatan sarang rayap ini sudah dilakukan beberapa ilmuwan atau terminate mound, yang mana dari hasil penelitian sarang rayap ini dapat digunakan sebagai alternatif pengganti fosfor anorganik atau biasa disebut dengan fosfor organik. Nah, dari hasil penelitian Hartono tahun 2011 diketahui bahwa sarang rayap ini memiliki kandungan fosfor yang sangat tinggi sekali, yaitu sekitar 467,9 ppm. Sehingga sangat berpotensi sekali untuk dijadikan bahan alternatif, bahan pengganti pupuk unsur P, mana saat ini sudah mulai mahal dan juga sudah mulai langka. Nah, semoga dengan bahan alternatif fosfor ini para petani kita dapat mengirit biaya, kemudian menghemat produksi dalam usaha budidaya pertanian. Baik sahabat tani semua, nah inilah tumpukan sarang rayap yang saya sudah kumpulkan. Nah, saatnya bahan ini sudah bisa langsung kita aplikasikan ya sahabat. Ya, jadi pertama kita akan hancurkan dulu sampai halus seperti ini saja, sangat mudah sekali. Ya, Anda menghancurkan bahan ini sampai halus, dan jangan takut sahabat tani. Ada yang bertanya di video kami pada saat kami live, apakah ini aman pada saat digunakan di media tanam? Sangat aman sekali ya sahabat tani, karena bahan ini
kalau sudah hancur, ini tidak akan mengundang lagi datangnya rayap. Biasanya yang mengundang datangnya rayap itu kalau ada sumber makanan seperti kayu. Jadi sarang ini merupakan hanya tempat menginap dan tempat hama rayap ini tinggal ya. Tapi kalau sudah hancur seperti ini tidak akan datang lagi rayapnya, sahabat tani. Nah, kemudian hasil sisa-sisa limbah rayap juga yang sudah mati di sini itu bisa menjadi bahan fosfor ya, sumber hara bagi tanaman juga. Sisa-sisa lanti limbahnya ini dan sangat aman, dan pastinya nanti saya akan langsung aplikasikan ke tanaman saya, baik itu untuk lahan persawahan, lahan kebun, dan lain-lainnya. Oke, ikuti terus video ini. Nah, baik sahabat tani semua, nah inilah hasil penghalusan dari sarang rayap yang saya sudah kumpulkan tadi. Nah, sekarang bahan ini sudah bisa teman-teman aplikasikan pada tanaman-tanaman sayuran, tanaman-tanaman buah, ataupun juga teman-teman bisa menggunakan sebagai bahan pupuk dasar. Nah, di sini saya akan lakukan proses aplikasi pada tanaman sayuran-sayuran saya dan tanaman buah, dan juga nantinya saya akan menggunakan sebagai bahan pupuk dasar untuk lahan persawahan saya. Nah, selain itu sahabat tani, bahan ini juga bisa kita membuat POC untuk tanaman-tanaman sayuran kita di rumah, dan nanti akan saya ulas videonya secara khusus bagaimana cara pembuatan POC dari kandungan sarang rayap ini yang mengandung unsur P yang sangat tinggi. Nah, ikuti terus video kami. Oke, sekarang saya akan aplikasikan ke lahan persawahan saya, yang mana lahan persawahan saya sekarang ini lagi persiapan penanaman ya. Jadi bahan ini akan saya taburkan langsung dan langsung dihancurkan oleh traktor ya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung aplikasikan ke sawah. Nah, di sini saya akan taburkan langsung ke lahan persawahan saya yang sementara lagi di traktor. Sangat cocok sekali pada saat penghancuran media tanah seperti ini. Dan pupuk fosfor ini kita akan tabur secara merata seperti ini sahabat tani, dan dihancurkan langsung oleh traktor nantinya. Baik sahabat tani semua, nah selain untuk pupuk dasar di lahan persawahan, di sini juga saya memberikan pada tanaman sayuran-sayuran saya seperti tanaman terung ya, kemudian ada tanaman semangka yang ada saya tanam di sini, dan juga ada tanaman pepaya ya. Saya akan berikan di sekitaran tanamannya, dan juga nanti saya berikan pada tanaman cabai saya. Nah, ini juga kita akan aplikasikan pada tanaman cabai rawit kita. Bisa kita lihat buahnya yang begitu lebat ya. Kita tabur saja di sekitaran pohonnya. Pasti aman sahabat tani, karena kami sudah melakukan aplikasi sebelumnya sebagai bahan pupuk dasar juga. Nah, ini juga bisa diberi sebagai pupuk susulan. Nah, seperti ini saja. Anda mau memberikan banyak juga aman sekali. Nah, baik sahabat tani semua, nah demikianlah sedikit salah satu alternatif pengganti pupuk fosfat atau fosfor ya untuk tanaman kita yang bahannya ada di sekitaran kita, dan pastinya 1000% gratis ya. Nah, nantikan video selanjutnya proses pembuatan pupuk organik cair dari bahan ini ya, bagaimanakah prosesnya sebagai tanaman-tanaman sayuran kita di pekarangan. Nah, nantikan pada video selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik.